Saudara-saudara sekalian, dimanapun saudara berada, kembali kami datang, pelayan dari AKBP Teluk Aru, menyapa Anda semua dengan Shalom, selamat Paskah kedua bagi kita sekalian. Sebelumnya kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di Paskah kedua ini kita kembali disapa oleh Tuhan melalui firman-Nya yang tertulis dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 20 berakhir pada ayat 28. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan ditaklukkan kembali di dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang ditaklukkannya ialah maut. Sebab segala sesuatu telah diletaklukannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu tidak ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkannya. Segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman ini kembali meneguhkan iman kita. Kalau persoalan knowledge, pengetahuan masih menonjol dalam kehidupan orang percaya. Saya masih ingat dengan firman Tuhan pada minggu-minggu Pasion yang lalu. Pemberitaan tentang salib Kristus itu adalah kebodohan bagi orang-orang yang akan celaka. Tetapi bagi orang-orang yang percaya, bagi saya dan bagi Anda semua, pemberitaan tentang salib itu termasuk kebangkitan Kristus adalah kemenangan dan kekuatan bagi saya dan bagi setiap orang percaya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di Paskah kedua ini kembali Paulus sebagai hamba Allah yang dipanggil Allah sebagai mulut, sebagai perantara firman Tuhan kepada orang-orang yang terjadi perpecahan di Korintus kala itu.
selalu mengandalkan kekuatan dan pemikiran semata, budaya, kebiasaan. Terjadi skisma, perpecahan di antara jemaat Korintus, termasuk memaknai tentang kebangkitan orang mati. Mereka tidak dapat paham tentang itu. Kini Paulus menerangkan kembali tentang kebangkitan orang-orang percaya, di mana Kristus sebagai yang sulung di antara orang-orang percaya tersebut. Artinya, saudara-saudaraku, kematian bukanlah kata terakhir, bukanlah jalan terakhir bagi kita sebagai yang percaya kepada Yesus. Dan itulah topik daripada khotbah kita, renungan kita di Paskah kedua ini. Kalau saudara-saudaraku membuka YouTube ini, membaca Facebook, khususnya dari para pelayan seteluk Aru, mohon saudara-saudaraku kembali kepada kebangkitan Kristus yang mampu membangkitkan apa-apa saja harapanmu yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupanmu sekarang, esok, dan hari-hari yang akan datang. Kebangkitan Kristus pasti tidak dapat dipungkiri oleh siapapun. Dan itu tuh tidaklah ada di kamus manusia. Tapi itu turun. Kalau kita boleh membaca firman Tuhan dalam Filipi 2 ayat 5 sampai ayat 11. Dikatakan di sana, Kristus yang dari kuasanya turun ke bawah, mengosongkan dirinya, supaya orang-orang berdosa diangkat dan menjadi sama dengan Kristus. Berkenosis dalam bahasa yang lain. Patutoru diri. Itulah yang mau kita gapai melalui Paskah kedua ini, saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian, itu berarti bahwa segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Dia sudah memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semuanya kepadanya, sampai pada kedatangannya kedua kali. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, Adam adalah sebagai personifikasi orang-orang yang masih larut dalam dosa. Kristus adalah personifikasi harapan setiap orang percaya bahwa kematian itu, bahwa lumpur dosa itu, termasuk COVID-19, corona, tidaklah akhir dari perjalanan orang percaya. Orang mati saja sudah ditaklukkan oleh kematian Kristus. Apalagi penyakit. Hanya dibutuhkan ketelatenan. Konsekuensinya bagaimana kita kuat. Dalam bahasa Batak, benget manaon. Marite habengitonido hita tahu. Jala marhite hatawonido hita margogolau makirim. Jala pakirimot taidak ya morak. Tidak pernah mengecewakan siapapun. Andai kata Kristus tidak bangkit, saudara-saudaraku, maka sia-sialah termasuk persekutuan kita di rumah yang kita laksanakan dengan Tuhan melalui ibadah Paskah. Sia-sialah iman percayamu, saudara-saudaraku. Tetapi Kristus sudah dibangkitkan. Itu berarti segala sesuatu harapan kita yang akan Tuhan wujudkan dalam keluarga kita akan dinyatakan kepada kita. Ini soal waktu, saudara-saudaraku. Yang terakhir, saudara-saudaraku, dalam bahasa Batak, asa de batadi bagasan saluhut, jala asa de bataga besaluhut di bagasan saluhut, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Ini ada
filsafat Paulus, supaya orang-orang Korintus melihat bahwa Allah itu tidak lagi transenden, tidak lagi jauh, tetapi hadir dalam setiap kehidupan mereka. Saudara, Anda, saya pun seperti itu, bagaimana merasakan Allah dalam segala sesuatu, dalam segala keadaan kita. Kegagalan orang untuk mampu mengerti dan menerima Paskah ketika Kristus datang, ketika Kristus menderita. Manusia pada kelabakan, lari puntang-panting, sementara Kristus sudah datang dan marsitomuan. Dan Kristus sudah bangkit, manusia lalap di benua Toru, mendua hati kepada Tuhan. Monoloyalitas, inilah yang mau kita gapai. Iman yang tidak ganda. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadilah pengikut Kristus yang tangguh. Paskah kedua ini mengingatkan kita bahwa melalui kebangkitan Kristus, kita adalah orang-orang yang merayakan kebangkitan Kristus. Mar Domingo, Mar Minggu, Mar Ari ini Tuhan, idola patangna, dan Mar Ari Sabat be. Maka rajinlah, saudaraku, mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Kalau kita agak terganggu di akhir-akhir ini, bergereja, bersekutu, PA, pemuda, remaja, kaum lansia, bapak, bahkan persekutuan di rumah, pertangyangan sektor, semuanya indah pada waktunya. Oleh karena itu, 1 Petrus 5 ayat 6 berkata, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya engkau ditinggikan pada waktunya. Ditinggikan pada waktunya. Dan satu lagi firman Tuhan yang mendukung renungan ini, saudara-saudaraku, dalam Rom 6 ayat 23. Upah dosa ialah maut. Pengikut Adam adalah maut, tetapi kehidupan kekal adalah anugerah Allah. Ingat ini, garis bawahi, anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Tentu di dalam kebangkitan Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berkarya. Kristus sudah bangkit dalam hidupmu, Immanuel di tengah-tengah keluargamu, dalam usahamu, dalam sukacitamu. Walau kita masih stay at home, Tuhan bersama kita. Tuhan menguatkan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang sudah menyapa kami, menguatkan kami di Paskah kedua ini. Kiranya kebangkitan Kristus yang adalah awal dari kebangkitan kami, dalam segala cita-cita kami, dalam segala pergumulan kami, kebangkitan Kristuslah menjadi jawaban atas semuanya itu. Tuhan sudah Immanuel dalam segala keadaan. Kami tidak tersingkir lagi. Oleh karena itu Bapa di sorga, kuatkan kami lewat kuasa Roh Kudus-Mu, menerima, mengimani kasih karunia-Mu yang Engkau lakukan melalui kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus. Dan sebagaimana firman juga yang sudah kami dengar tadi, mengajari dan menguatkan kami untuk selalu merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kami ditinggikan pada waktunya bersama Kristus. Ampunkan kami Bapa, dan berkatilah semua para pelayan-Mu, berkati semua jemaat-Mu, berikan kekuatan dan kesembuhan, sebab duka diganti dengan gembira, sebab luka diganti dengan kesehatan yang dari-Mu. Berkati Bapa semua pekerja kesehatan, berkati para dokter yang merawat yang sakit, terkhusus
korban wabah COVID-19. Kuatkan mereka Bapa, dan sembuhkan mereka Bapa. Demikian juga orang tua kami yang sudah lama tidak beribadah dengan kami. Anak-anak kekasih kami, orang tua kami yang jauh pun mau yang dekat. Tuhan anugerahi mereka kekuatan berkat kebangkitan-Mu ini. Anugerahi kami pengharapan yang dari-Mu Bapa, agar kami setia menerima kebangkitan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa.